Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas PIN mata pelajaran pengembangan kurikulum. Saya Umar Rujana dan juga rekan saya Zia Ifham Bustami. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai desain kurikulum pendidikan agama Islam di dalam pendidikan. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai pengertian desain kurikulum. Desain kurikulum ini merupakan pengorganisasian dengan tujuan, isi, serta kegiatan belajar yang akan dijalani oleh peserta didik atau siswa pada berbagai tahap perkembangan di dalam pendidikan. Dalam desain kurikulum akan tergambar sebagai unsur kurikulum, hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Kemudian, di dalam menganalisis kebutuhan, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, membuat keputusan mengenai need assessment, kemudian memperoleh informasi, kemudian menggunakan informasi. Adapun langkah dalam mendesain kurikulum adalah yang pertama, yaitu mengidentifikasi misi yang ingin dicapai oleh institusi atau lembaga, menentukan kebutuhan peserta didik atau siswa, kemudian menetapkan tujuan dari kurikulum dan memilih strategi pendidikan yang tepat. Kemudian mengimplementasikan kurikulum terbaru, evaluasi dan umpan balik untuk memperbaiki kekurangan yang ada di dalam sebuah kurikulum. Selanjutnya yaitu kurikulum yang berpusat kepada bahan ajar atau materi ajar, di mana diartikan sebagai desain kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran, yaitu suatu desain kurikulum yang berpusat pada bahan pengajaran terdiri dari 3 desain, yaitu subjek desain, disiplin desain, dan broad fields desain. Di dalam model desain kurikulum ini mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, mudah disusun, dilaksanakan, dievaluasi, dan juga disempurnakan. Yang kedua, pendidik cukup menguasai ilmu atau bahan ajar sering dipandang mampu menyampaikannya. Sedangkan mengenai kekurangannya, yaitu yang pertama, tidak sesuai dengan kenyataan, sebab di dalam kenyataan pengetahuan itu merupakan suatu kesatuan yang tidak akan terpisahkan. Kemudian yang kedua, peserta didik berperan sangat pasif. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, pembelajaran lebih ditekankan pada pengetahuan dan kehidupan masa lalu, sehingga pembelajaran lebih bersifat verbalitas dan kurang praktis. Poin selanjutnya yaitu kurikulum yang mengutamakan peran peserta didik atau peran siswa. Desain kurikulum yang berpusat pada pembelajaran suatu desain kurikulum yang mengutamakan peran peserta didik. Ciri yang utama yang menjadikan pembeda atau menjadikan perbedaan antara desain model yang lainnya dengan desain model ini, yaitu mengembangkan kurikulum dengan bertolak dari peserta didik, bukan dari isi. Yang kedua, kurikulum ini tidak diorganisasikan sebelumnya, tetapi dikembangkan bersama antara pendidik dan juga peserta didik. Adapun kelebihan dari kurikulum yang mengutamakan peranan peserta didik ini yaitu yang pertama, motivasi belajar bersifat intrinsik, kemudian pembelajaran memperhatikan perbedaan individual, dan yang terakhir kegiatan pemecahan masalah atau memberikan bekal kecakapan dan pengetahuan untuk menghadapi kebutuhan atau kehidupan di luar sekolah. Adapun juga kekurangan dari desain kurikulum ini yaitu yang pertama, penekanan pada minat dan juga kebutuhan peserta didik belum tentu cocok dan memadai untuk menghadapi kenyataan di dalam kehidupan. Yang kedua, tidak memiliki pola dan struktur. Yang ketiga, activity design, artinya sangat lemah di dalam kontinuitas dan juga sequence bahan.
Dan yang terakhir yaitu sulit menemukan referensi yang dapat dipakai sebagai sumber belajar dikarenakan buku yang ada disusun berdasarkan subjek atau disiplin desain. Dan yang terakhir yaitu mengenai kurikulum yang berpusat pada masalah yang dihadapi masyarakat. Berbeda dengan yang lainnya, kurikulum model desain ini telah disusun sebelumnya. Isi kurikulum berupa berbagai masalah sosial yang dihadapi peserta didik masa kini dan juga masa yang akan datang. Problem desain berawal daripada filsafat yang mengutamakan peranan manusia yang menekankan pada kesatuan kelompok, yaitu kesejahteraan masyarakat, menekankan pada isi kurikulum mereka disusun sebelumnya. Model kurikulum ini berasumsi bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Kurikulum yang berorientasi pada bahan ajar merefleksikan bentuk kurikulum yang tersusun atas sejumlah mata pelajaran dan diajarkan secara terpisah-terpisah. Di dalam desain kurikulum ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, masalah kehidupan sosial menjadi penghapus pemisah antar subjek. Yang kedua, mengarahkan pada penggunaan metode belajar pemecahan masalah. Yang ketiga, menyiapkan materi dalam bentuk yang sesuai, yaitu untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan nyata. Kemudian, menyiapkan materi dalam bentuk yang fungsional. Dan yang terakhir yaitu motivasi belajar datang dari faktor internal peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, adapun kekurangan dari desain kurikulum ini yang pertama yaitu sangat sukar menentukan ruang lingkup dan juga sekuens dari sisi kehidupan yang sangat esensial. Yang kedua, kurangnya integritas dan juga kontinuitas organisasi isi kurikulum. Yang ketiga, mengabaikan warisan budaya. Selanjutnya, ada kecenderungan untuk mengindoktrinasi peserta didik dengan kondisi yang ada. Jadi peserta didik tidak melihat alternatif lain, baik mengenai masa lalu atau masa yang akan datang. Dan juga yang terakhir yaitu pendidik mengalami hambatan dikarenakan belum adanya buku atau media lain untuk membantu pelaksanaan belajar mengajar tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kemudian apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan pada forum diskusi kami. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.